Konon katanya bahwa bangunan X gedung arsip tersebut dibangun pada tahun 1971 dengan tujuan digunakan sebagai asrama haji. Namun sesudah dibangun, bangunan tersebut justru tak kunjung digunakan. Kita masuk ke ruangan ini pemirsa, kita lihat ada kursi rusak, ranting pohon, kayu berserakan. Wah, ini benar-benar berantakan pemirsa. Kita coba ke lorong ini aja, ada apa di sebelah sana. Kaca jendela di ruangan ini juga masih banyak yang tersisa, masih ada tersisa, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Meski udah ada yang pecah, tapi ruangan ini juga dipenuhi serang laba-laba di pemirsa di sini. Jadi nggak enak suasananya. Oke pemirsa, saya menuju ke lantai 2 melalui anak tangga ini. Ada apa di atas? Coba kita lihat. Plafon di anak tangga ini juga udah mulai ambruk, jadi kita harus hati-hati pemirsa ya. Ternyata kondisi di lantai 2 gedung ini juga berantakan pemirsa. Terlihat lembab karena air hujan yang masuk dari genteng pemirsa. Bahkan di ruangan ini tampak tumpukan genteng dan kayu plafon yang berantakan banget pemirsa, dan udah ditumbuhi oleh pohon-pohon dan rumput pemirsa. Waduh pemirsa, di atap gedung udah mulai roboh nih pemirsa. Bahkan di atas udah ditumbuhi pohon juga. Ruangan sebelah sini juga sangat berantakan, lembab, dan ditumbuhi oleh rumput liar. Ranting pohon dari luar juga udah masuk menembus jendela nih pemirsa kalau kita lihat. Oke pemirsa, saya udah mulai capek dan kayaknya udah semua tempat kita udah explore pemirsa. Mending kita udahi aja penelusuran ini, dan ya itu dia penelusuran saya di gedung arsip Cibinong. Rekap eksplorasi gedung arsip Cibinong. Setelah menjalani eksplorasi selama beberapa waktu lamanya dengan menelisik lebih dalam bagaimana bekas gedung arsip Cibinong, tim konon katanya pun menyimpulkan pemirsa bahwa gedung tersebut memang nyata begitu menyeramkan. Ya, sebelum memasuki gedung mangkrak tersebut, tim konon katanya memang sudah sedikit merinding dengan keberadaan pohon-pohon besar beserta tumbuh-tumbuhan yang tumbuh menutupi bangunan kosong itu. Ketika melangkahkan kaki ke dalam gedung, nuansa horor juga sudah begitu kental menyapa tim konon katanya saat itu. Dinding berwarna hijau yang mendominasi seluruh gedung seolah juga memberikan nuansa mistis. Lantaran warna hijau disinyalir warna yang disukai oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Benar saja pemirsa, baru beberapa saat memasuki sudut demi sudut ruangan, tim konon katanya langsung mencium wanginya bunga melati, di mana yang selama ini menjadi cerita masyarakat sekitar lokasi tersebut. Merebaknya bau melati yang sangat menyengat, tim konon katanya pun mengaku merasa seperti sedang diperhatikan oleh banyaknya makhluk gaib yang menempati gedung kosong itu. Wangi bunga melati memang seolah tidak menghilang dari sekeliling tim konon katanya yang sedang menjalani penelusuran. Hal ini mungkin menandakan bahwa keberadaan sosok mistis seperti mitos yang beredar di masyarakat memang benar adanya pemirsa. Meski tidak melihat seperti apa bentuk dari sosok gaib tersebut, namun sebuah penampakan sesosok yang bertengger di atas pohon hingga membuat tim konon katanya harus cepat-cepat menyingkir. Tim konon katanya memang tidak ingin cepat bergegas untuk menjalani eksplorasinya kali ini.
Namun, lantaran bahu yang mulai berat diiringi dengan suara-suara gaib yang muncul dari lorong ruangan kosong, tim konon katanya pun harus bergegas keluar dan meninggalkan lokasi angker bekas gedung arsip yang berada di kawasan Cibinong itu. Dari kesimpulan di atas pemirsa, memang benar bahwa gedung tersebut angker di mana banyak dihuni oleh makhluk tak kasat mata seperti cerita-cerita yang selama ini menjadi buah bibir di warga sekitar. Sejarah Gedung Arsip Cibinong. Di Kabupaten Bogor ini konon katanya sudah menyebar ke telinga masyarakat. Bahkan penampakan pun sering disaksikan oleh beberapa warga yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Dalam sejarah dibangunnya gedung ini pemirsa, konon katanya bahwa bangunan eks gedung arsip tersebut dibangun pada tahun 1971 dengan tujuan digunakan sebagai asrama haji. Namun sesudah dibangun, bangunan tersebut justru tak kunjung digunakan. Meski begitu pemirsa, bangunan tersebut akhirnya benar-benar digunakan di mana saat diambil alih oleh pemerintah daerah pada tahun 1980-an hingga sampai sekitar tahun 2004 silam. Kondisi gedung tersebut kini memang sudah sangat rusak dan tidak layak pakai lagi. Hingga akhirnya pemirsa menjadi bangunan yang menuai cerita mistis lantaran keangkerannya. Lantas benarkah bahwa selain bekas gedung arsip Cibinong yang begitu angker, masih ada beberapa tempat-tempat angker di tanah air yang konon katanya terkenal dengan hal-hal mistisnya? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Meninggalkan gedung arsip mangkrak Cibinong yang konon katanya penuh misteri, di mana sering terjadinya penampakan sosok-sosok tak kasat mata. Rupanya pemirsa, masih banyak lagi beberapa bangunan-bangunan tua terbengkalai lainnya di tanah air yang konon katanya juga menyeruak kisah-kisah misteri hingga membuat penasaran bagi siapa saja yang melihatnya. Lantas, bangunan-bangunan tua mana sajakah yang kini menyimpan kisah misteri tersembunyi dan santer terdengar oleh warga sekitar itu? Ini dia pemirsa. Bangunan tua bekas tol serba di zaman Belanda Medan. Selain gedung arsip di Cibinong yang terkenal angker lantaran lama terbengkalai, gedung tua lain di tanah air yang konon katanya juga menguat misteri lantaran lama kosong berada di bangunan tua bekas Toserba yang berada di kota Medan. Gedung supermarket pertama di kota Medan tersebut bernama Medan Warren House, yang lokasinya berada di kawasan Kesawan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 7 Hindu. Konon katanya bangunan berlantai 2 itu pemirsa mulai dibangun pada 1916 dengan arsitek berkebangsaan Jerman bernama G. Boss. Bangunan bergaya Eropa itu mulai dibangun 1916 dan diresmikan pada 1919 oleh Daniel Baron Mackay selaku wali kota Medan pertama. Hanya saja tidak diketahui pasti siapa pemilik dari supermarket yang dulu setiap hari ramai dikunjungi masyarakat keturunan Eropa, Tionghoa, dan kampung borjuis alias yang punya uang banyak.